Hypercar itu merupakan istilah yang sangat signifikan di dunia otomotif. Nama itu melambangkan sebuah mobil yang spesial dan eksklusif. Gak semua orang bisa mendapatkan kesempatan atau akses untuk mengemudikannya. Kenapa? Karena sebuah hypercar dibuat dalam jumlah yang terbatas dan memiliki performa yang luar biasa. Itulah definisi yang menurut gue menggambarkan sebuah hypercar. Dan untuk video ini, gue akan menjelaskan sejarah dari salah satu pembuat hypercar paling terkenal di dunia, yaitu Pagani Automobili. Sebagai peringatan aja, walaupun Pagani hanya memiliki beberapa model, terdapat banyak variasi dan special editions yang mereka buat dari model-model tersebut. Oleh karena itu, gue hanya akan membahas versi dasarnya dan mungkin sesekali menyinggung variannya. Oke, balik lagi ke video ini. Semua jenis usaha berawal dari sebuah ide. Tapi ide ini nggak akan kemana-mana kalau nggak ada orang yang mewujudkannya. Oleh karena itu, gue ingin memperkenalkan lu dulu dengan pendiri dari Pagani, yaitu Horacio Pagani. Horacio lahir di Casilda, Argentina pada tanggal 10 November 1955. Sejak kecil, dia sudah memiliki ketertarikan dengan mobil. Bahkan, ketika dia masih SMA, dia udah berhasil membuat sebuah dune buggy dari rongsokan. Udah kayak Tony Stark di Iron Man 1, yang ngebuat baju zirahnya dari rongsokan juga. Kemudian di tahun 1977, dia membuka tokonya sendiri, di mana ia membuat caravan dan camper shell. Ini sebagai tambahan, tapi gue awalnya nggak tahu apa itu camper shell. Ternyata mereka itu kayak atap yang dipasang di truk bak untuk aktivitas berkemah. Ini kenapa gue suka banget membuat video YouTube. Tiada hari tanpa belajar hal baru. Oke, balik lagi ke video ini. Kelihatan ya bahwa Horacio memiliki tekad dan kemampuan dalam dunia otomotif. Tapi untuknya ini masih belum cukup. Hasratnya masih membara untuk berkontribusi lebih lanjut dalam dunia otomotif. Itu kenapa pada tahun 1983 dia memutuskan untuk merantau ke Italia. Untuk apa? Untuk bekerja di Lamborghini lah. Kalau ada kesempatan untuk kerja di sana, siapa sih yang gak mau ambil? Pengalaman kerja ini menambah dan memperluas wawasannya tentang dunia otomotif. Apalagi ketika dia bertanggung jawab dalam mendesain dan menciptakan sebuah mobil konsep bernama Countach Evolution pada tahun 1987. Ini bukan hanya sekedar mobil konsep, melainkan sebuah alat untuk menguji berbagai teknologi dan material baru. Seluruh panel badan dan elemen aerodinamikanya terbuat dari bahan-bahan komposit seperti Kevlar dan serat karbon ditambah dengan aluminium. Mungkin di zaman sekarang itu bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi di tahun 1987, penggunaan material yang eksotis dalam jumlah sebanyak itu merupakan sesuatu yang baru. Pengalamannya dalam membuat Countach Evolution memperkaya wawasannya Horacio terkait bahan-bahan komposit. Itu kenapa pada tahun 1991, dia memutuskan untuk keluar dari Lamborghini dan mendirikan Modena Design. Sebuah perusahaan yang ahli dalam membuat berbagai komponen komposit untuk dunia balapan seperti F1 dan bagi berbagai klien lain seperti Ferrari dan Daimler. Kemudian pada tahun berikutnya, Horacio memutuskan untuk mewujudkan salah satu impian masa kecilnya, yaitu untuk menciptakan mobilnya sendiri. Itulah kenapa dia akhirnya mendirikan perusahaan Pagani Automobili di Modena, Italia. Pada tahun 1994, untuk mempermudah proses pembuatannya, Pagani bekerja sama dengan Mercedes sebagai penyedia mesin. Awalnya, Pagani punya rencana untuk menamai mobil ini sebagai Fangio F1. Untuk yang tahu sejarah, nama tersebut berasal dari seorang pembalap F1 dari Argentina bernama Juan Manuel Fangio, seorang legenda yang meraih juara dunia sebanyak 5 kali. Setelah 7 tahun bekerja keras, akhirnya Pagani meluncurkan mobil pertamanya pada 1999 Geneva Motor Show. Mobil ini bernama Zonda C12. Loh, kok namanya diganti? Keputusan ini disebabkan karena kematian dari Fangio di tahun 1995. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghormatan, Horacio nggak jadi pakai nama itu dan menggantinya dengan Zonda, yang merupakan nama dari arus udara yang melewati pegunungan Andes di Argentina. Bentuk dan desain dari Zonda adalah sesuatu yang luar biasa. Sebuah contoh yang sempurna ketika seni bertemu dengan sains secara harmonis. Mobil ini memiliki rangka monokok yang terbuat dari serat karbon. Lalu, seluruh panel badan yang lu lihat, dari ujung depan sampai sayap belakangnya, terbuat dari aluminium. Ini semua menghasilkan sebuah mobil yang memiliki berat 1250 kg. Selain itu, mobil ini juga memiliki bentuk yang mulus dan seksi banget. Bentuknya yang seksi ini bukanlah sebuah ketidaksengajaan. Horacio memang udah berniat bahwa mobilnya harus punya bentuk yang sensual. Itu kenapa dia banyak mengambil inspirasinya dari bentuk tubuh wanita. Nggak percaya? Bisa gue buktikan dengan sebuah kutipan dari Horacio di artikel motor1.com ini. The shape had to be sensual.
the wheel arches should recall a woman's bosoms, the rear bonnet the hips. Tetapi, Horacio juga mendapatkan ide-idenya dari mobil grup C Mercedes, seperti C9 dan C11. Bagaimana dengan performanya? Masih ingat gak dengan kerjasamanya Pagani dengan Mercedes? Mesin yang disediakan oleh Mercedes adalah sebuah 6.0 liter V12 yang dipasangkan pada sebuah transmisi manual 5 percepatan sehingga menghasilkan 394 horsepower. Mungkin itu kedengarannya kecil, tapi berkat badannya yang ringan, Zonda C12 bisa ngebut dari 0 ke 100 dalam 4,2 detik dan memiliki top speed 297 km per jam. Tapi yang membuat Zonda menjadi idaman banyak orang bukan hanya terletak dari eksterior dan performanya, tapi juga dari interiornya. Ketika lu masuk ke dalam, lu akan dimanjakan dengan sebuah interior yang cantik banget. Kain yang digunakan untuk melapisi kursi, setir, dan dashboardnya terbuat dari campuran kulit, karpet, dan alcantara. Kemudian, untuk konsol tengah, AC, setir, instrumen, persneling, rem tangan, dan pedal kakinya terbuat dari aluminium. Pagani telah berhasil menarik perhatian dunia dengan Zonda C12. Padahal ini mobil pertamanya loh, tapi udah bisa bersaing dengan berbagai raksasa otomotif lain seperti Ferrari dan Lamborghini. Setelah kesuksesan ini, Pagani akan terus membuat Zonda dalam jumlah yang terbatas dan dengan berbagai variasi, seperti Zonda C12S, Zonda S, Zonda F, Zonda R, dan masih banyak lagi. Mereka semua menggunakan mesin V12 dari Mercedes. Tapi sejak C12S, Pagani telah memasangnya dengan mesin yang lebih besar, yaitu sebuah 7.0 liter V12. Dan mulai dari Zonda S, mesinnya di-upgrade lagi sehingga memiliki ukuran 7.3 liter V12. Tapi hal ini nggak berlaku untuk Zonda R dan Zonda Revolution, karena kedua mobil ini tetap menggunakan 6.0 liter V12. Walaupun begitu, karena kedua mobil ini hanya bisa digunakan di sirkuit, mereka punya performa yang di luar nalar. Kemudian pada tahun 2011, Pagani akhirnya meluncurkan penerus dari Zonda. Namanya adalah Huayra. Sama seperti Zonda, terdapat nilai sejarah dari penggunaan nama tersebut. Karena Huayra adalah nama dari dewa angin dalam kepercayaan kuno Amerika Selatan. Mobil ini punya bentuk yang lumayan berbeda dari Zonda, tapi tetap mempertahankan ciri khasnya Pagani. Desainnya tetap menggoda, tapi dibuat lebih mulus. Badannya terbuat dari karbotenium, yaitu campuran dari serat karbon dan titanium yang membantu dalam menjaga beratnya pada 1350 kg. Kemudian untuk interiornya, kalau menurut lu interior dari Zonda udah cakep, lu akan kejang-kejang ketika masuk ke dalam Huayra. Perpaduan dari serat karbon, aluminium, dan kulit telah menciptakan sebuah mahakarya. Bahkan tanpa harus gue deskripsiin, lu sendiri bisa langsung mengerti dengan hanya melihatnya. Bagaimana dengan mesinnya? Pagani Huayra menggunakan 6.0 liter V12 dengan twin turbo yang dipasangkan pada sebuah transmisi manual sequential 7 percepatan. Itu semua bisa menghasilkan 720 horsepower, 0 ke 100 dalam 3,2 detik, dan punya top speed 370 km per jam. Itu merupakan performa yang luar biasa. Pagani berhasil menciptakan Huayra berkat bantuan dari Zonda R. Loh, kenapa berkat Zonda R? Karena mobil ini digunakan oleh Pagani untuk melakukan berbagai uji coba teknologi, yang akhirnya hasil dari uji coba tersebut diterapkan pada Huayra. Sama seperti Zonda, Huayra juga memiliki banyak versi dan special editions, seperti Huayra BC, Huayra Roadster, Huayra R, dan sebagainya. Setiap varian menawarkan sesuatu yang lebih dibanding Huayra standar, seperti lebih banyak tenaga, badannya lebih ringan, dicat dengan warna khusus, dan masih banyak lagi. Akhirnya kita sampai di model terbarunya Pagani. Mobil baru ini bernama Utopia, dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. Hal pertama yang ingin gue katakan adalah bentuknya cakep banget. Kalau dari depan, gue pribadi lebih suka bentuknya Huayra dan Zonda, tapi di bagian belakang lah yang membuat gue kagum. 4 knalpotnya sekarang terpisah sendiri di tengah, jadi ada celah di antar knalpot dan kedua lampu belakangnya. Walaupun begitu, adanya pilar tipis yang menyambungkan kedua lampu belakang dengan knalpot di tengah berhasil menyempurnakan desain dari Utopia. Kemudian, mobil ini kembali menggunakan 4 lampu belakang seperti Zonda, sesuatu yang sempat hilang di Huayra. Sama seperti pendahulunya, rangka dan badan dari Utopia terbuat dari karbotenium, sehingga mobil ini hanya memiliki berat 1280 kg. Lalu kita masuk ke dalam. Utopia masih menawarkan interior menawan yang sudah menjadi ciri khas Pagani, mulai dari instrumen, setir, konsol tengah, ventilasi udara, dan terutama tuas persnelingnya dengan bentuk yang sangat analog ini terbuat dari aluminium.
Lalu, terdapat sentuhan serat karbon di bagian tengah, pintu, dan dashboard. Dan itu semua dilengkapi dengan jahitan kulit yang sangat berkualitas untuk kursi, setir, pintu, dan dashboard. Interiornya masih cakep, tapi bisa dibilang juga lebih beradab dibanding Huayra dan Zonda. Bahkan, menurut sebuah artikel dari Motor Trend, interiornya juga lebih luas dan lebih nyaman loh. Jadi, bagaimana dengan performanya? Mobil ini menggunakan mesin 6.0 liter V12 dengan twin turbo yang dipasangkan dengan pilihan transmisi manual 6 percepatan atau otomatis 7 percepatan. Perpaduan itu menghasilkan 852 horsepower, 0 ke 100 butuh sekitar 3,1 sampai 3,4 detik dan memiliki top speed 349 km per jam. Untuk sekarang, baru ada Utopia dan Utopia Roadster. Tapi gue yakin seiring berjalannya waktu, Pagani akan membuat berbagai varian dan edisi terbatas dari mobil ini. Oke guys, sampai situ dulu untuk video kali ini. Walaupun Pagani adalah perusahaan mobil yang baru berumur 33 tahun, mereka memiliki sejarah yang menarik dan telah membuat berbagai hypercar paling cantik di dunia. Jadi gimana pendapat kalian tentang Pagani dan berbagai modelnya? Yang mana favorit kalian? Kasih tau di kolom komen ya. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Dan kalau suka banget, kalian bisa subscribe dan pencet tombol join di bawah untuk menjadi member. Makasih banyak guys!